Aku Kikin Komita Dewi. Aku mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Minggu ini adalah minggu keduaku kuliah kerja nyata di Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dikarenakan situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita dituntut untuk selalu menggunakan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan tentunya menjaga orang lain di luar sana. Namun demikian, tidak mengurangi rasa semangatku untuk kuliah kerja nyata. Dan ini adalah kisah KKN-ku di minggu kedua. Sebelum datangnya wabah pandemi COVID-19, pembelajaran di sekolah belum pernah dilakukan secara jarak jauh maupun secara online. Dengan demikian, dalam situasi pandemi saat ini, pembelajaran daring dinilai efektif untuk dilakukan. Meskipun dengan berbagai kendala yang dihadapi, peran guru serta orang tua sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Pandemi COVID-19 membuat pembelajaran tidak dilaksanakan di sekolah, namun dilaksanakan secara jarak jauh dengan cara daring. Namun demikian, guru dan siswa harus tetap melaksanakan pembelajaran secara online dengan sangat maksimal. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Menurut saya, selama pandemi ini, secara keseluruhan mungkin memang pembelajaran secara daring ya untuk semua sekolah, mau itu jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Itu keseluruhannya daring, namun ada beberapa kendala mungkin ya dalam pemberian materi, dalam penerimaan materi pun anak-anak kurang optimal. Media dan bahan ajar apa yang digunakan selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ya, kalau media dan bahan ajar sih mungkin seperti kebanyakannya mungkin menggunakan handphone ataupun via WhatsApp atau via Classroom. Nah, kemudian yang kebanyakan juga anak-anak menggunakan japri secara langsung di WhatsApp ataupun bisa di Google Form, itu yang menjadi media dalam pembelajaran daring saat ini. Untuk media itu dengan cara daring kami menggunakan 3 media. Satu menggunakan Google Classroom, yang kedua menggunakan Google Meet, yang ketiga menggunakan WhatsApp. Itu kami menggunakan 3. Kemudian, metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran di masa pandemi? Kalau metode pembelajaran tersendiri sih, metodenya mungkin masih sama ya, pemberian materi, penyampaian materi. Namun dalam pandemi ini, anak-anak dilebihkan mereka mencari informasi sendiri, gitu ya. Kalau gurunya kan hanya memberikan materi secara sekilas saja, secara rangkuman, karena kan tidak tatap muka, otomatis tidak secara leluasa guru menyampaikan materi, hanya rangkuman saja. Terus anak mencari sendiri, artinya mereka diharuskan mandiri, diharuskan mencari informasi selain dari guru tersebut. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode serama. Jadi saya menyampaikan teori langsung saya praktekkan juga. Jadi anak menyimak, setelah menyimak langsung praktek.
kendala sih sebenarnya lebih banyak kendala gitu ya daripada keuntungan di masa pandemi ini. Kendalanya kan anak-anak ini diharuskan mempunyai handphone sendiri ya, terutama yang sudah SMA itu harus mempunyai handphone sendiri. Dan mungkin dari beberapa siswa ini semuanya mempunyai handphone, tetapi ada yang kekurangannya dari kuotanya, atau anaknya jarak jauh bisa terkendala sinyal gitu ya. Nah, itu juga beberapa faktor yang menjadi susah gitu ketika penyampaian materi secara langsung, misalnya di Zoom itu kendalanya seperti itu. Ada yang sinyalnya jelek, ada yang kuotanya habis, ada yang handphonenya tidak memadai. Nah, itu mungkin beberapa kendala yang saya hadapi sebagai seorang guru dalam masa pandemi ini. Siswa kebanyakan hampir 90% mengikuti pembelajaran secara daring di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Jadi ada tim, kita bekerja samanya tim. Nah, ada tim atau beberapa guru yang membuat tugasnya itu absensi gitu ya. Jadi mengabsen siapa saja yang hadir pada waktu itu. Kami melakukan cara-cara bagaimana supaya anak itu lebih aktif, supaya anak itu lebih suka belajar meskipun dengan cara yang berbeda dan suasana yang berbeda. Maka dengan itu tentunya kami salah satunya mengadakan reward dengan mengasih kuota terhadap anak-anak ataupun dengan mengasih imbalan-imbalan untuk anak-anak seperti makanan-makanan. Apakah pembelajaran online di masa pandemi efektif untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar? Untuk efektivitas pembelajaran di masa pandemi ini tentu dibandingkan dengan tatap muka seperti dulu itu sangat jauh keefektifannya. Namun kami berusaha keras semaksimal mungkin agar KBM terus berjalan dengan maksimal. Selama yang saya lihat dalam pembelajaran pencapaian anak-anak mungkin masih di angka 75% gitu ya. Karena mungkin itu tadi, karena mereka lebih condong ke mencari di Google, mencari di internet, tanpa mereka harus berpikir terlebih dahulu, tanpa mereka harus berimajinatif dalam pekerjaan mereka. Bahasa Indonesia kan lebih berat, lebih condong ke imajinasi mereka ya, lebih condong ke kreativitas tulisan mereka. Kalau yang saya lihat dalam pandemi ini, anak itu kurang mengeksplorasi apa yang mereka bisa, apa yang mereka mampu tulis, lebih kepada mencari yang mudahnya saja gitu ya, mencari di Google saja. Apa harapan untuk keberhasilan siswa dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Harapan saya, ya anak-anak bisa lebih meningkatkan lagi kreativitas mereka. Jangan hanya terpaku melihat di Google, jangan hanya terpaku mencari di internet, tapi mereka juga harus menggunakan pikiran mereka, kreativitas mereka, dan menggunakan hati mereka juga dalam pembelajaran secara keseluruhan. Motivasi apa yang akan disampaikan untuk siswa agar tetap semangat dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Untuk semua siswa, meskipun keadaan kita berbeda, meskipun dengan jarak yang sangat jauh, dengan cara yang berbeda, dan mungkin dengan kesulitan yang berbeda juga, jangan sampai patah semangat, karena ini bisa jadi awal ataupun cara yang berbeda menuju kesuksesan kita bersama. Motivasinya, anak-anak harus tetap semangat, harus tetap belajar, karena mungkin masa pandemi ini masa-masa yang sulit untuk semua, untuk siswa, untuk guru, terlebih untuk anak-anak yang tingkat rendah gitu ya, anak-anak SD, MI, itu kan masih sangat mereka
berpikirnya pun tidak sekritis anak SMA. Masih harus tetap semangat, tetap belajar, tetap menghadapi semuanya dengan bijaksana, dan terus tetap melanjutkan sekolah.